Halo, pengacara Jiang. Selamat Kejai, Pengacara Jiang. Selamat, pengacara Jiang kembali menang lagi dalam sidang. Sekarang, orang yang paling ahli menangani kasus perceraian di Jiangcheng adalah pengacara Jiang. Jing Kaiyan kecelakaan. Sudah menikah 4 tahun. Awal pernikahan saya dengan Jing Kaiyan hanyalah pernikahan keluarga. Itu juga 7 hari setelah saya putus dengan mantan pacar, Lu Feng. Jing Kaiyan mengajukan tawaran kerjasama, kehidupan pernikahan seperti hubungan bisnis. Dingin, acuh, sepi. Selamat pagi, Tuan. Nyonya menunggu Anda sarapan. Tidak usah. Bahkan pagi ini kami bertengkar, kamu tinggal menurunkan saya. Di depan saja. Apa saya begitu memalukan? Atau kamu takut merusak cita lajangmu, biar mantan pacarmu? Kamu sudah menikah? Terserah kamu. Kondisi Ayan sekarang adalah ingatannya berhenti di 4 tahun lalu. Kapan pulihnya belum pasti. Kamu menikah? Dengan siapa? Bukan denganmu, ayo pulang. Rumah. Pulang ke rumah yang mana? Waktunya balas dendam, rumahmu bangkrut. Sekarang di rumah kami jadi pembantu, tepatnya mencuci baju, bersih-bersih. Melayani saya. Benar, rumahmu bangkrut, bulan lalu kamu juga. Pinjam 500.000, jangan lupa kembalikan. Ayo pergi. Itu. 500.000 bisa ditunda beberapa hari? Yan. Istri yang kamu rebut dengan susah payah, setiap hari diperlakukan dingin. Bisa tidak dapatkan kembali istrimu, lihat sikapmu sekarang. Bu, aku bilang ke Ayan perusahaan bangkrut. Biar dia istirahat dulu beberapa waktu. Jangan sampai bocor ya. Baik, pasti. Kalian baik-baik. Kami pasti kooperatif. Kamu bilang aku pembantumu, tapi kenapa? Piyama, celana dalam, dan baju pesananku ada di kamarmu? Kebetulan sekali. Selera dan ukuranku sama persis dengan suamimu. Aku sudah menikah, tapi suamiku sering di luar negeri. Malam yang panjang, dan kamu terlihat sangat menggoda. Pasti akan terjadi sesuatu. Maksudmu, aku adalah pria yang kamu pelihara? Keluarga kami sudah berteman lama. Menikah denganku, tidak hanya untuk memenuhi keinginan orang tua. Lagi pula, kamu tidak rugi. Tidak mungkin. Aku bukan mainanmu. Tapi, di paha dalammu ada tahi lalat merah. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, bagaimana aku bisa tahu? Kenapa kamu mencuci sprei? Kemarin malam kita melakukan itu, tidak mungkin orang lain yang mencuci. Atau kamu selalu mencuci sendiri? Suamimu tidak pernah mencuci? Kamu cepat sekali beradaptasi dengan peran barumu. Memang bukan suamiku yang mencuci. Aku tidak tahu seleramu seperti apa, menikahi pria seperti ini. Tidak peduli dan tidak bisa merawat istrinya, kamu tetap menikah. Aku buta. Kamu memang hanya diranjang. Baru terlihat seperti suami. Sudahlah, aku hanya seorang pria. Tidak berhak mengaturmu. Minggir dulu, aku harus selesai mencuci dan masak. Sebenarnya ada yang mengerjakan ini. Bukannya kamu bilang hanya aku satu-satunya pembantu? Masih ada pekerja harian. Ayah, ibu. NAK, Denga Kamu Keslakon. Kamu baik-baik saja? Kalian yang disebut Jiang Swelling. Pekerja harian? Ya, kami pekerja harian. Ibu masak, ayahmu bertugas. Tukang kaban.
Keluarga kami sampai seperti ini. Nak, ini salah ayah dan ibu. Untung ada Sueling. Kamu harus baik-baik padanya. Aku, hubunganku dengan Sueling. Kalian tidak keberatan? Tidak keberatan. Sulit dapat orang seperti Sueling menyukaimu. Itu keberuntunganmu, harus kamu hargai. Cepat dapatkan anak. Hanya 4 tahun. Dunia sudah berubah seperti ini. Apakah perubahan ekonomi mengubah pandangan orang? Nona Jiang, kami pasti akan bekerja dengan baik. Ibu, Kamu yakin bisa masak? Beberapa tahun ini. Hidup dari pekerja harian. Sebenarnya, yang hitam, gosong, dan gosong ini adalah rasa lada hitam. lumayan. Bos Jeng. Aduh, ini, tanganku licin, tidak sengaja jatuh ke lantai. Layarnya hitam, mungkin hapnya rusak, aku bawa untuk diperbaiki ya. Siapa itu sekretaris Zhao? Kalian pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak. Aduh, lihat Nona Jiang, berdandan begitu cantik. Sepertinya mau pergi, kamu cepat antar dia. Lu Feng juga datang, pagi ini aku satu pesawat dengannya. Dia bilang sendiri. Aku tahu, nanti ketemu. Kamu ngapain? Kamu bahkan tidak tahu suamimu pulang. Harus orang lain yang kasih tahu. Apa masalahnya? Kalau kamu merasa tidak masalah. Awalnya aku hanya pikir seleramu buruk. Ternyata hatimu juga begitu lapang. Jingka Aian, kamu gila apa? Aku hanya ingin bertanya, apa sih kelebihan Lu Feng? Sampai kamu rela jadi penggemarnya. Aku jadi penggemarnya. Aku jadi penggemarnya, oke? Aku jadi penggemarmu. Semua salahku. Aku tidak berhak menyalahkanmu. Jingka Aian yang begitu bangga. Sekarang seperti anjing liar, apakah aku terlalu kejam? Aku hanya pergi ke sebuah pesta. Ini adalah agenda kantor hukum, malam ini akan kembali. Kamu jangan minum terlalu banyak. Pulang cepat. Selamat Page Tuan dan Nyonya. Apakah tidak baik kita menipu Ayan seperti ini? Dulu mereka dingin, sekarang panas seperti api. Ayan ini semuanya baik, hanya tidak mau mengakui. Perasaannya sendiri. Masuk akal. Terus sembunyikan, mungkin tahun depan keluarga Jing sudah bisa menggendong cucu perempuan. Aduh, hahaha. Jiang Sueling, wanita bodoh ini. Bagaimana bisa tertarik pada pria kaya baru seperti Lu Feng? Kamu tahu tidak, hari ini bos lu dari Minggu Tech, juga Canton. Host lu, yang kamu maksud itu orang yang merintis demo, dan go public dalam 3 tahun, orang baru di dunia teknologi. Betul-betul, dia masih lajang emas. Hari ini di sini, banyak sosialita yang mengincarnya. Kamu benar-benar tidak mau beritahu suamimu yang sebenarnya? Nanti kalau ingatannya pulih, dia pasti marah besar. Bagus juga kalau dia marah. Jingka Aian setelah hilang ingatan, jauh lebih menarik dari sebelumnya. Hubungan kami berdua juga lebih santai. Gak heran katanya, pria suka main-main. Ternyata karena kesegaran. Tapi di rumah jadi burung canary yang manis, bukan? Kepribadian Jingka Aian yang dulu. Gak aneh? Mungkin dia rela saja. Hilang ingatan kali ini, memicu perasaan aslinya padamu. Perasaan asli? Masa sih? Kami kan nikah karena bisnis. Mana ada perasaan asli? Orang dalam sulit melihat. Iya, aku suruh Xiao Bao. Nunggu di rumahmu. Kayaknya sekarang udah sampai. Xiao Bao dan Jingka Aian selalu nggak akur. Lu Feng datang.
Hello, Bos Lu. Anak muda yang dulu. Bersamamu, sekarang sudah berubah total ya. Dulu cuma suamimu yang dapat perlakuan ini. Tapi suamimu, setelah umumkan sudah menikah, para sosialita itu, kayaknya kehilangan semangat deh. Kamu bilang, Lu Feng dan Jing Kaiyan. Kalau berdiri bersama sekarang, kamu pilih siapa? Jangan main-main. Aku kan sekarang sudah menikah. Shuling. Bos Lu, lama tidak bertemu. Kalian ngobrol dulu, aku keluar dulu. Sueling, aku dengar kamu akan datang hari ini. Aku sengaja ubah jadwal penerbangan hari ini, terbang balik. Bos Lu, dengar-dengar bisnismu sekarang besar. Kamu masih marah karena dulu aku tinggalkan kamu ke Amerika? Ke depan, aku akan fokuskan bisnis di Jiangcheng. Kita bisa. Sayang, aku fokus pada gugatan cerai. Kalau tidak, bisnis Bos Lu bisa aku tangani. Masalah dulu, aku minta maaf. Bertahun-tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Bos Lu, aku sudah menikah. Aku tahu. Aku sudah cari tahu, dia dingin padamu. Aku tahu kamu tersakiti. Kamu tidak bahagia. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Maaf. Kamu tidak apa-apa? Shuling. Ayan, Ayan. Kenapa kamu datang? Kalau kamu takut aku mengganggu reuni kamu dengan suamimu. Kenapa kamu mengejar lagi? Maksud kamu? Lu Feng. Jangan sebut dia. Tidak, dia bukan. Dia sudah kembali. Kamu tidak mau aku lagi. Ayan, kamu yang paling penting. Pembohong, juga. Sekarang aku adalah pria yang bisa kamu panggil dan usir sesuka hati. Bisa dibohongi sesuka hati. Tidak, Ayan. Lama tidak berjumpa. Lu Feng. Tuan Cheng. Mari minum bersama. Baiklah. Kamu tidak tahu dia, beberapa tahun ini perutnya tidak nyaman. Tidak bisa minum anggur dingin seperti ini? Aku tidak tahu, maaf. Aku bisa minum. Aku akan lebih perhatian di masa depan. Kamu beberapa tahun ini ada di luar negeri ya? Iya, dulu ada yang mengejekku tidak punya karir. Tidak pantas dengan Shuling. Jadi, selama ini, aku tidak pernah berhenti berusaha. Jadi, di hatimu, karir lebih penting daripada Shuling. Bukan aku. Karir yang katanya, semua hanya alasan, kamu tahu beberapa tahun ini. Dia hidup bagaimana? Aku tidak tahu. Kamu sama sekali tidak peduli padanya. Kamu juga tidak terlihat lebih baik, terbang ke seluruh dunia. Jadi, kamu pasti akan kehilangan dia. Kak Ayan, bagaimana bicaramu? Shuling, Tuan Cheng. Kamu sendiri seberapa baik? Lu Feng, kenapa harus seperti ini? aku memang tidak cukup baik. Tapi aku bisa mendapatkan apa yang tidak bisa didapat oleh bos Lu. Kalian suka bertengkar? Di lantai atas ada tempat latihan tinju. Bagaimana kalian berdua bertarung saja? Bukan? Kalian serius? Kekanak-kanakan sekali. Tidak apa-apa, Shuling. Kami hanya ingin melenturkan otot-otot. Aku juga ingin melihat apakah bos Lu selama ini mampu memikul tanggung jawab. Aku dengar Tuan Jing mengalami kecelakaan. Lepaskan saja, Shuling. Shuling. Jing Kaiyan dia. Suamiku baik-baik saja, kami baik-baik saja. Tidak perlu Tuan Lu khawatir. Aku tidak akan menyerah. Mas, minum dong. Mas, mau minum?
Galak amat sih, beneran. Kamu tidak pulang dengan Lu Feng? Kamu harap aku pulang dengannya? Aku tidak punya hak untuk mengaturmu. Kamu tidak perlu kasihan padaku, aku hanya pria dalam hidupmu. Bisa melihatmu, aku sudah sangat puas. Jangan salah paham, aku habis baterai. Tidak bisa pesan taksi, bisakah kamu memesankanku taksi? Ke tempat Zhengzi itu. Lukaku perlu diobati. Jika ibuku melihat keadaanku sekarang, dia pasti akan sangat sedih. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu sengaja terluka. Tinjumu, aku pernah lihat. Kemampuannya jauh lebih tinggi dari Lu Feng. Itu dulu, aku baru saja mengalami kecelakaan. Lu Feng tahu hubungan kita berdua. Dia memukul sekuat tenaga. Sebenarnya aku tidak ingin merusak hubungan kalian, tapi... Sudahlah. Ini semua salahku. Lebih baik aku beritahu dia yang sebenarnya. Sebenarnya Lu Feng bukan. Kamu tidak apa-apa. Sakit. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku ingin pulang. Apakah karena dia kembali? Aku tidak bisa pulang bersamamu? Lebih baik tidak mempersulitmu, tapi aku tidak tahu. Tanpa aku sebagai bantal gulingmu. Apakah kamu akan susah tidur? Diam. Sayang, hati-hati. Lumayan menikmati ya. Kalau gitu, jadilah burung kenari kesayanganku. Aku harap kejadian hari ini tidak terulang lagi. Kamu juga jangan coba-coba ikut campur urusanku dengan orang lain. Sayang. Ingat statusmu. Pulang sendiri pakai mobil, obat ada di rumah, urus sendiri. Oke, aku tunggu kamu pulang. Mobil ini cocok banget dengan kepribadianku. Bos Cheng. Akhirnya kutemukan kamu. Aku dengar dari temanku, dia melihatmu di sini. Aku langsung buru-buru ke sini, teleponmu juga tidak diangkat. Kantor tidak datang, properti rumah juga tidak bisa aku masuk. Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku. Bos Cheng. Tanganmu kenapa terluka? Dan wajahmu juga. Lepaskan. APA? Aku bilang lepaskan tanganmu. Bos Cheng. Apakah Zhang Shuling yang melukaimu? Sudah kuduga, dia tidak bisa merawatmu dengan baik. Kamu siapa sih? Berani-beraninya kamu bicarakan Sueling. Sok tahu. Bos Cheng, aku Lonek Sayan. Ayan. Sueling, kenapa kamu keluar? Kamu juga mau pulang? Ayo bersama. Aku takut kamu lupa jalan pulang. Nanti tersesat, aku yang harus mencarimu lagi. Dia mencarimu? Dia cuma orang asing yang tanya jalan tanpa alasan. Sueling, tenang saja. Tidak akan ada wanita lain yang berhubungan denganku. Ayo pergi. Bos Cheng. Jingka Ayan, kenapa kamu di mana-mana? Selalu bergairah? Sayang, aku cuma ingin membuktikan bahwa tubuhku dan hatiku hanya untukmu. Jangan cemburu lagi ya. Aku tidak cemburu. Baik, kamu tidak cemburu, aku yang cemburu. Aku cemburu sama suamimu. Kamu cemburu? Kakak kepar. Temanku tidak enak badan, aku antar dia ke rumah sakit. Kamu gak perlu jelasin ke aku. Aku juga gak cemburu kok. Ayo pergi. Kamu tuh keras kepala banget. Nanti kamu bakal nyesel sendiri. Sayang,
Mikir apa sih? Kok mukanya merah gitu? Kalau mau di mobil, juga boleh. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ada niat gitu. Cepetan nyetir. Halo, Lu Feng. Aku baru sampai rumah. Zhang Shueling, kamu ngapain aja ke Bos Jing? Aku udah ngingetin kalau sampai merusak urusan perusahaan. Siap-siap aja hadapi amarah Bos Jing. Sekretaris Zhao, ingat posisi kamu. Aku ngapain ke suamiku? Nggak perlu kamu ikut campur. Soal perusahaan rugi atau enggak, itu urusan aku. Dan suamiku. Harta bersama. Aku udah lama nahan kesel sama kamu. Orang luar yang bisa dipecat kapan aja. Kerjain aja tugas kamu sendiri. Dulu aku masih ngasih muka ke Ahyan, jadi males urusin kamu. Sekarang, jangan ganggu aku. Kok cuci spray lagi? Sayang, tenang aja. Aku cuci pakai satu tangan, nggak kena pita kupu-kupu yang kamu bikin buat perban aku. Sebenarnya, kamu nggak perlu segitunya. Nona Jiang memang cantik ya. Waktu diaper Kenalin sama Bos Lu. Aku nggak percaya. Kok bisa ada pengacara secantik dan setalenta Nona Jiang? Bos Yao, Anda terlalu memuji. Silakan lihat menunya dulu. Ini, belum nikah kan? Suka tipe pasangan kayak gimana? Aku nggak bakal kasih sepeser pun ke si muka tembem itu. Tapi kan ini harta bersama suami istri. Perusahaan Anda. Kita berdiri dan berkat bersama Anda dan istri. Kayaknya kurang etis kalau gitu. Ya udah, jangan sebut-sebut si muka tembem itu, bikin ilfio. Mari kita bahas hal-hal yang menarik buat pengacara Jiang. Pilayan, epak, kamu jinjak kaki aku. Tapi tolong kakinya jangan diulur-ulur. Nanti malah nyasar. Biar saya tuangkan anggurnya. Pelayan macam apa ini? Aku mau komplain. Ada yang bisa saya bantu lagi? Aku nggak butuh layanan kamu. Cepat pergi. Oke, SID. Bos Xiao, saya ke toilet dulu. Oak. Bos Xiao. Apa yang sedang Anda lakukan? Pengacara Jiang, anggur ini enak. Silakan cicipi. Pelayan, Bos. bawa anggur ini untuk diperiksa, lalu minta manajer. Untuk memeriksa rekaman CCTV. Memberi obat pada pengacara? Benar-benar belum pernah dengar sebelumnya. Apa maksudmu, Nona Jiang? Kau mencurigaiku? Aku adalah klienmu. Aku yang memberimu pekerjaan. Memberimu makan. Orang sepertimu yang memberi obat pada orang lain, masih ingin kau membelaku di pengadilan? Mimpi! Sekarang aku tidak hanya menolak menjadi pengacaramu, tapi juga akan membantu istrimu merebut harta tanpa bayaran. Membuatmu keluar tanpa sepeser pun. Kau, orang baik. Berani-beraninya kau memukulku. Pelayan brengsek. Orang rendahan. Berani ikut campur. Berani menyentuh wanitaku? Cari mati. Kau pelayan. Beraninya lepaskan maskermu. Biar kulihat orang baik macam apa kau ini. Ini, Chuan Jing. Chuan Jing, aku salah. Aku tidak tahu. Pengacara Jiang adalah orang Anda. Kalau tidak, aku pasti tidak berani. Maafkan aku. Nona Jiang, Anda, Anda orang besar. Jangan ingat kesalahan orang Castle. Terlambat. Bukti kejahatanmu sudah dikirim ke Departemen Hukum. Ayo, Chuan Jing, Nona Jiang. Chuan Jing.
Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Lihat, sebenarnya aku sudah mengatur semuanya. Tidak akan ada masalah. Kau tahu, yang kutanyakan bukan itu. Aku bertanya, mengapa pria itu begitu takut padaku? Apakah masih ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Dulu, jika anak itu masih ada, pasti sudah cukup besar sekarang. Sayang, makan buah. Sayang, jangan marah. Aku hanya membawa Lin Xiao bawa keluar bermain. Jika kau tidak suka, aku akan berusaha mengurangi keluar di masa depan. Setidaknya hari ini, aku melindungimu. Tidak seperti Lu Feng yang tidak bisa diandalkan. Lin macam apa yang dia perkenalkan padamu? Meskipun di restoran itu semua orangmu, tapi kau tidak bisa menjamin orang-orang itu tidak akan menggunakan cara licik. Jadi akulah yang salah? Baiklah, berlututlah. Aku akan meminta maaf. Berhenti. Gumpalan darah di otak Ayan mulai menghilang. Mungkin suatu hari nanti ingatannya akan pulih. Kamu mungkin tidak bisa menjadi burung kenariku selama beberapa hari. Apakah karena suamimu menyuruhmu untuk meninggalkanku? Ya, Pengacara Jiang, tunggu sebentar di sini. baik. Shuling. Kebetulan sekali, kamu datang untuk... Mempromosikan firma hukum? Oh, aku datang untuk membicarakan kerjasama. Ngomong-ngomong, masalah bos Xiao yang lalu. Maaf, aku salah menilai orang, membuatmu terganggu. Pengacara Jiang, silakan datang ke sini. Baik. Silakan Pengacara Jiang menjelaskan kepada kita. Hukum baru yang baru saja diterbitkan berdasarkan konstitusi baru. Terima kasih pengacara Jiang, hari ini bisa datang ke siaran langsung kami. Menjawab banyak pertanyaan tentang masalah hukum. Sekarang adalah waktu wawancara pribadi, juga masalah yang paling dipedulikan semua orang, pengacara Jiang. Apakah Anda sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Pasti banyak yang patah hati mendengarnya. Si hebat Pengacara Jiang, suami Anda, pasti sangat berbakat, ya? Suami saya memang hebat, tapi menurut saya, dia terlalu lelah, perlu istirahat yang cukup. Pasti Anda sangat mencintai suami Anda. Ya. Aku sangat mencintainya. Kalian begitu harmonis, semoga kalian bahagia selamanya. Terima kasih. Oak, cut. Pengacara Zhang, Anda dan saya ke sini, konfirmasi dulu. Baik. Ayan, kenapa kamu sendirian di sini? Hujan semakin deras. Pulang denganku. Kamu sangat mencintainya, ya? Kamu tidak mau bercerai dengannya. Karena kamu mencintainya. Kamu tidak bisa hidup tanpanya, kan? Kamu hanya ingin memanfaatkanku untuk membalas dendam padanya. Ayan, tidak, jangan sedih. Bagaimana aku tidak sedih? Kamu menyuruhku menjadi kekasih gelap, aku lakukan. Kamu menyuruhku melakukan hal yang paling kubenci, kamu membuatku menjadi orang yang paling tidak ingin ku jadi. Tapi karena itu aku rela, asalkan bisa berada di dekatmu. Dengan status apapun, aku rela, demi kamu. Aku bisa melakukan apa saja. Tapi kamu mencintainya. Aku bisa apa? Ayan, bukan begitu, dengarkan aku. Kalau begitu bercerai dengannya. Hujannya terlalu deras, cepat pulang. Pulang bersamaku, ya? Aku tidak mau pulang. Tempat itu bukan milikku. Rumah itu hanya pernah dihuni olehmu.
Tidak ada orang lain. Lu Feng juga tidak pernah tinggal di sana. Aku tidak ada hubungan dengannya. Dia bukan suamiku. Dia bukan. Hem. Pulang bersamaku. Maaf, pagi tadi aku berangkat terlambat. Ini salahku, kemarin. Tidak membiarkan pengacara Jiang istirahat lebih awal. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak salah, kemarin aku menemanimu memilih baju untuk hari ini. Lalu karena terlalu bersemangat, tidak bisa tidur. Menarikmu untuk berolahraga, ini salahku. Diam. Aku akan membuatkanmu barbeque. Kenapa kamu membawa suamimu ke sini? Aku sudah memikirkannya. Dulu aku tidak mempublikasikan hubungan kita. Karena merasa itu mengganggu pekerjaan, sekarang aku merasa. Rasa memiliki dukungan itu cukup baik. Kamu selesai, kamu sudah jatuh cinta. Bagaimana kamu bisa bersamaku nanti? Berpura-pura lajang untuk menipu cowok muda? Aku tidak suka cowok muda. Ya, kamu hanya suka suamimu. Tapi sepertinya kalian berdua memiliki perasaan seperti pacaran. Siapa yang menyangka sebulan lalu kalian masih seperti air dan api? Dingin seperti es. Perkenalkan, ini adalah Bos Lu. Halo semuanya, senang bisa bergabung dengan kalian. Pekerjaan hukum Minggu Tek tahun ini akan sepenuhnya ditangani oleh firma hukum kami hari ini. Kami dengan khusus mengundang Bos Lu untuk ikut serta dalam acara kami. Mari kita sambut. Dulu urusan hukum perusahaan kami setiap tahun juga kalian yang menangani. Tapi tidak pernah mengundangku. Setiap undangan selalu ditolak oleh sekretarismu. Jadi kamu ingin diundang sebagai mitra kerja? Atau sebagai keluarga? Tentu saja sebagai keluarga. Schwelling. Sayang, ini aku panggang khusus untukmu, coba rasakan. Aku sendiri. Bos Lu, kamu juga datang? Aku aja kamu makan enak. Aku. Jangan mereka berdua berantem lagi. Kalian ada lihat Jingka Aian? Enggak. Tadi kan lihat sama Bos Lu? Makasih ya. Lu Feng, Schwelling. bukannya kamu tadi sama Kak Aian? Dia tadi pergi, enggak sama aku. Kenapa kamu nggak jagain dia? Dia kan laki-laki gede, gimana aku bisa jagain dia? Harusnya nggak apa-apa deh, tempatnya juga kecil. Masa iya dia bisa hilang? Udah gelap lagi, lagian dia sekarang otaknya enggak benar. Otaknya nggak bener. Schwelling. Swelling. Kamu enggak ketemu dia? Tadi dia terus nyari kamu. Enggak. Teleponnya nggak bisa. Ini tempat apa sih? Kok makin jauh makin sepi? Jingka Aian, kamu di mana sih? Ada orang enggak? Schwelling. Swelling. Jingkayan, Hey Tai. makasih. Ayo. Sakit banget, Jingka Aian, aku sakit banget. Kamu tahu nggak ini di mana? Jiang Swelling, kamu dengar nggak? Cepetan jawab. Swelling. Cepetan angkat telepon.
Jangan ditutup. Ayan. Ayan. Swelling, aku di sini. Ayan. Ayan, aku terluka. Kamu di mana? Di situ ada tanda apa enggak? Aku sekarang langsung ke situ. Jangan takut, Swelling. Jangan takut sama sekali. Ayan. Halo Swelling. Jangan tutup telepon Swelling. Aku datang mencarimu. Swelling. Ayan. Tadi takut? Sedikit. Aku takut. Aku tadi terus berpikir, kalau aku tidak bisa menemukanmu, aku harus bagaimana? Kamu takut kalau aku hilang. Tidak ada yang merawatmu lagi, ya? Iya. Jadi, tolong kamu panjang umur. Adegan ini sangat familiar. Sepertinya dulu kamu juga pernah menggendongku seperti ini. Sepertinya waktu kelas 3 SMA, di acara olahraga aku pingsan. Ada yang mengantarku ke ruang UKS. Tapi, orang itu pasti bukan kamu. Kamu setelah lulus SMA langsung pergi ke Amerika. Tak tahu berterima kasih, siapa yang menggendongmu saja tidak tahu. Pembarutan dasar sudah selesai, ganti obat dengan baik, beberapa hari lagi. Periksa lagi ke rumah sakit, seharusnya sudah cukup. Kamu sudah selesai membalutnya? Kamu yakin bisa? Periksa lagi. Aku dokter spesialis otak, ini hanya cedera dasar. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke rumah sakit, röntgen. Baiklah. Kamu hebat. Oh ya, Swelling juga sering sakit saat haid. Belakangan ini juga sering susah tidur. Buatkan dia obat. Diam saja, hutangmu padaku sudah lunas belum? Perawatan ini tidak perlu bayar. Ayan, Dr. Zeng bercanda denganmu. Aku akan potong buah untukmu. Dr. Zeng, Ayan kami, harga dirinya sangat tinggi. Jangan sakiti dia seperti ini. Baiklah. Tidak akan mengganggu suamimu. Aku rasa Ayan tidak pulih ingatannya juga tidak apa. Setidaknya tidak ada sifat sombong seperti dulu kan? Aku justru ingin dia pulih. Aku ingin dia menghadapi dirinya yang sebenarnya. Minum kopi dulu. Kamu bahkan tidak melihat hatiku. Ah. Kapan kamu belajar membuat latte art? Bukan aku yang membuat, aku menyuruh orang membuatnya. Kalau begitu selera Ayan kami sangat bagus. Memilih orang juga sangat tepat. Minum lagi sedikit. Hem. Jangan nakal. Aku sedang ada kasus. Dokter bilang, kamu harus lebih banyak istirahat. Berhenti, Zhang Xuelin. Hantam pengacara tak berhati nurani ini. Menganiaya ibu rumah tangga demi uang, pantas mati mengenaskan. Apa yang kalian lakukan? Jangan berkelahi.
Apa ini? Samuel Lihat Can? Kasus perceraian keluarga kaya yang diwakili pengacara Jiang beberapa hari lalu. Dia, seorang pengacara wanita, malah membantu pria selingkuh. Merebut hak asuh anak, padahal dia sendiri seorang wanita. Demi uang haram, membuat ibu rumah tangga yang berkorban 10 tahun. Kehilangan sandaran, hantam dia, hantam. Si kecil yang ceroboh, kue pun lupa bawa. Apa yang kalian lakukan? Ayan. Satpam, tangkap semua yang sengaja melukai dan menyebar fitnah ini. Ya, ayo pergi. Si manis selalu minta dilindungi Bos Jing. Kamu pikir ini sudah selesai? Halo Zhengzi, bantu aku selidiki kasus keluarga Zhao yang ditangani Sueling. Siapa yang menyebarkannya? Kamu baik-baik saja? Kantor hukum memintaku berhenti bekerja sementara. Kebetulan aku juga ingin liburan. Sebelumnya kamu sibuk sekali ya? Apa aku pernah memperhatikanmu? Kamu dingin, tak pernah mendengar ceritaku. Sekarang kupikir, Seharusnya aku sudah menendangmu jauh-jauh. Aku seburuk itu ya? Tuan Jing yang super sibuk memang tak punya waktu memperhatikan pekerjaan pengacara kecil. Aku janji, kedepannya aku akan lebih memperhatikan pekerjaan pengacara Jiang Sueling. Kamu tak mau tanya apa yang terjadi padaku? Aku hanya kehilangan ingatan 4 tahun. Tapi kita sudah saling mengenal bertahun-tahun. Dulu, melawan keluarga, meninggalkan sekolah bisnis. Berikutnya menjadi pengacara Jiang Sueling. Yang malah menjadi pengacara perceraian paling tak bernilai komersial. Tapi aku percaya. Semua kemampuan profesional dan motivasimu adalah untuk melindungi hak kaum lemah. Kupikir kamu tak pernah memperhatikanku. Ternyata dulu aku memang sangat buruk. Aku harus benar-benar menebus kesalahanku padamu. Mikirin apa sih? Aku cuma mau kasih kamu kalung aja. Atau kita bisa pindah tempat. Jingka Ayan. Ya udah deh, aku salah, cuma bercanda kok. Kamu belum sarapan kan? Aku bawa kue buat kamu. Makasih sayang. Kuenya manis banget. Jingka Ayan, kamu ganti kue aku. Ya udah, aku ganti. Aku di sini, kalau mau nangis ya nangis aja. Kalau mau ketawa ya ketawa aja. Dok, tolong periksa dengan teliti. Kalau ada yang perlu diperhatikan, aku catat semuanya. Pemulihannya bagus. Yan. Kamu tunggu di sini ya. Perkara keluarga Zhao ITU di aliansi anti perselingkuhan jadi heboh banget. Banyak yang terlibat, tapi sumber kebocorannya dari mana? Masih aku selidiki. Cuma segini aja, kamu selidiki lama banget. Kalau bukan karena keluargaku bangkrut, mana perlu kamu? Tahu bangkrut, jadi sopan dikit dong. Sueling. Pengacara Jiang sudah pergi. Ah. Rekaman rumah sakit sudah dilihat, orangnya hilang di kamar mandi. Aku pasang kamera di kalung Sueling. Aku duluan ke sana. Kamu panggil polisi ke sini. Kamu pergi sendiri, terlalu bahaya. Pergi sendiri baru gak bikin kecurigaan. Kalau gitu kamu nyetir dong.
Naik ini cepat nggak macet. Kalian siapa? Kalian mau apa? Kami, orang yang mau nyabut nyawamu. Nggak kok. Kalian mau uang kan? Aku punya banyak uang. Aku bisa kasih kalian banyak uang. Bisa kasih 2 kali lipat. Nggak. 5 kali lipat. Kalian pengacara nggak bermoral, mulut cuma bisa ngomong uang. Di mata kalian, demi uang, bisa nggak punya hati nurani. Menginjak-injak harga diri orang lain. Nggak kok. Nggak. Kak, ngapain buang-buang waktu ngomong sama dia? Dia sudah menghina kita. Orang dari aliansi anti perselingkuhan. Harus dihukum. Aliansi anti selingkuh? Kalian salah paham. Dengar penjelasanku. Berani membantah? Sayang, pria brengsek keluarga Zhao selingkuh, kau malah membelanya. Lebih baik kau mati, kubunuh saja kau. Bukan. Aku tidak membelanya, ini semua sudah disetujui Nyonya Zhao. Kalau tidak percaya, ada rekaman di HP-ku. Lepaskan taliku, akan kuperdengarkan. Membuka kunci HP butuh sidik jari. Kau pikir kami bodoh? Melepasmu untuk menelepon polisi. Kalian banyak, aku tak bisa lari kemana-mana. Bukankah kalian hanya ingin tahu kebenaran? Dengarkan lagi rekamannya. Baru vonis aku, setuju? Berani lari, langsung kubunuh. Tangkap dia. Lepaskan aku. Swelling. Ayan. Tidak apa-apa. Si tampan juga datang. Ayan. Ayan, tanganmu terluka. Tunggu aku. Kami dengar pengacara Jiang sudah menikah. Selingkuhan ini cukup baik, tahu datang menyelamatkanmu. Pengacara Jiang suka selingkuh sendiri. Pantas saja yang dibelanya bajingan selingkuh. Sekumpulan bodoh yang dipermainkan. Serang dia. Ayan. Kubunuh kalian. Ayan, kondisinya stabil sekarang, jangan terlalu khawatir. Ya, aku perlu keluar sebentar. Tolong. Jaga Ayan. Orang-orang itu belum tertangkap. Jangan gegabah. Tidak apa-apa, bodyguard keluarga Jing dan Jiang. Sudah datang, saatnya menjelaskan situasinya. Pengacara Jiang Shualing, kami dengar. Kau baru saja mengalami penculikan, banyak yang bilang. Kau mendapatkannya sendiri. Begitukah kalian mendefinisikan hukum dan korban? Pengacara Jiang, bukankah kami berpikir begitu karena kau memanfaatkan hukum membiarkan pelaku kesalahan dalam pernikahan, menginjak-injak orang yang tak berdaya. Awalnya aku tidak ingin, asalkan apa yang kulakukan tidak melanggar hati nurani. Aku sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tapi sekarang, karena kesabaranku, orang yang kucintai terluka, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Kalau pengacara Jiang begitu yakin, maka untuk kasus perceraian keluarga Shao, apakah bisa memberikan penjelasan? Baik. Kasus ini, aku sudah mendapatkan persetujuan Tuan Zhao. Selanjutnya, aku akan membuka detail kasus ini. Sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang pengacara, yang harus kita lakukan adalah membela yang lemah, melindungi yang lemah. Dalam sebuah keluarga, seseorang yang berkuasa dan seorang ibu rumah tangga yang bekerja keras tanpa mengeluh, semua orang pasti berpikir bahwa ibu rumah tangga adalah pihak yang lemah. Katakan, jika kamu seorang pengacara, bagaimana kamu akan memutuskan? Tentu saja membuat si jahat pergi dengan tangan kosong. Jika tidak bisa, setidaknya istri harus mendapatkan hak asuh. Jauh dari si jahat. Sekarang lihat lagi. Anak ini, yang diperebutkan hak asuhnya, pelaku kekerasannya, adalah istri yang bekerja keras tanpa mengeluh. Dia melampiaskan semua ketidakpuasannya pada suami.
anak yang tidak bersalah ini. Astaga, anak ini terlalu malang. Kalau bercerai, anak dibawa, bukankah lebih berbahaya? Di mana lagi anak ini bisa hidup? Anaklah yang tidak bersalah. Tuan Zhao, berselingkuh itu salah. Tapi dari mulut anak dan hasil investigasi, Tuan Zhao, dalam 6 tahun terakhir dan ke depan, akan hidup lebih sehat. Ayan, kamu banggan, Ayan. Kamu lupa lagi? Ini, tatapan mata ikan lan, persis seperti dulu. Kamu lagi? Aku berhutang berapa sama kamu? Bagaimana kalau aku minta keuangan grup untuk mentransfer ke kamu? Jangan begitu, aku kan berbohong demi kebaikan. Lihat, setelah kamu lupa, hubunganmu dengan istrimu jadi lebih baik. Apa kamu masih ingin kembali menjadi suami yang dingin dan tidak peduli, yang saling menghormati seperti tamu? Semua yang menyebarkan rumor, aku akan minta kantor hukum mengirim surat peringatan. Untuk yang menyakiti suamiku, aku tidak akan mengampuni satu pun. Ayan, kamu bangun. Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu lupa lagi? Kamu tahu aku siapa? Jangan nakut-nakuti aku. Dia kenapa? Swelling. Iya, aku. Katanya kamu gak mau aku lagi. Enggak, aku bilang apa sih? Aku. Dokter Zheng, kamu sama Ayan ngomong apa sih? Kepalaku sakit banget. Aku ingat, kayaknya kamu udah nikah, tapi aku tinggal di rumahmu. Aku ini kenapa sih? Dokter Zheng, Ayan ini Amnesia sementara, serangan paksa. Sebenarnya udah hampir sadar, tapi dipukul lagi. Jadi nggak sadar lagi. nggak apa-apa. Ayan, apapun kondisimu, aku akan tetap nemenin kamu. Nemenin kamu pelan-pelan sembuh, meskipun kamu nggak ingat apa-apa. Nggak apa-apa kok. Awalnya aku kira pengacara Jiang. Cewek berpendidikan tinggi, ternyata dia Sinta buta. Ayan, kamu nggak apa-apa kan? Kita langsung dengar kabarnya. Langsung sama bokap kamu transit dari luar negeri ke sini. Luar negeri? Keluarga kita kan udah bangkrut. Aku sama bokap kamu kerja di luar negeri. Iya, kerja. Kerja pakai baju bagus gini nggak cocok. Swelling. Aku rasa, kita begini nggak benar. Gimana kalau kita cari suamimu buat ngobrol? Itu, Dokter Zheng bilang. Kamu sekarang nggak boleh stres, kita pertahankan kondisi sekarang aja. Apa kamu merasa? Aku nggak pantas nego sama suamimu? Iya juga, aku sekarang amnesia, bangkrut. Nggak punya apa-apa. Itu, kamu jangan mikir aneh-aneh, Dokter Zheng juga bilang. Suruh aku sering nemenin kamu, pelan-pelan kamu bakal sembuh. Beneran mau nemenin aku? Orang-orang tua ini, pas aku nggak ada. Banyak banget gerakannya. Ayan, ketemu orang yang nyulik dulu, ada kontak sama sekretarismu. Zhao Lan X Ayan. Zhao Lanxin. Aku tahu. Lagi sibuk apa? Undangan ini apa sih? Kita kan udah bangkrut. Kok sekolah masih ngundang aku sebagai alumni berprestasi? Sebenarnya, Ayan, dengarkan aku. Aku mengerti. Ini karena informasi sekolah tidak lengkap, ya? Dia tidak tahu. Jing bangkrut. Tapi, bagaimana dia tahu alamat rumah? Sudahlah, kondisinya sudah cukup stabil, mari kita jelaskan. Sudah, jangan lihat ini lagi. Nanti aku temani kamu ke sekolah, aku akan memberitahumu. Kamu baik sekali, sayang. Kenapa? Di sini masih sakit? Iya, tolong oleskan obat untukku.
Sayang, malam ini akan panjang, jangan terburu-buru. Apa yang kamu bicarakan? Dulu aku paling suka di sini. Suka melihat orang yang disukai bermain bola. Bukan. Aku suka diam-diam menghafal pasal hukum di sini. Aneh, kan? Sangat unik. Swelling. Lu Feng. Aku bahkan pernah melihatmu bermain bola. Banyak teman perempuan yang memberimu air. Apakah ada yang kamu sukai di antara mereka? Coba tebak. Tapi aku juga tidak melihatmu dekat dengan perempuan manapun. Jangan-jangan kamu diam-diam suka. Aku diam-diam suka seorang bodoh. Sayang, apa yang kamu lakukan? Ini sekolah, tidak baik. Aku tidak. Jing Kaiyan. Zhang Xueling. Kepala Qin. Benar-benar kalian, melihat kalian begitu mesra. Aku lega, dulu kalian mengundangku untuk menjadi saksi pernikahan. Aku. Kepala Qin. Ayan mengalami kecelakaan, kehilangan sebagian ingatannya. Dia mungkin lupa bahwa kita sudah menikah. Aku membawanya ke sekolah untuk mengembalikan ingatannya. Dia diam-diam menyukaimu begitu lama, tapi malah lupa hal tentang pernikahan kalian. Dia diam-diam menyukaiku? Ya. Saat pernikahan, dia bahkan cemberut karena cemburu. Setelah itu, aku memarahinya. Selamat untuk kalian berdua. Selamat. Saksi pernikahan. Silakan pengantin pria, Tuan Jing, pegang tangan pengantin wanita. Ketiganya Zhang Xueling dan Lu Feng. Sudah lama berbicara, kenapa tiba-tiba putus? Menikah dengan Jing Kaiyan. Kepala Qin. Kalau begitu, kalian di sekolah, jalan-jalan saja. Aku ada urusan, duluan ya. Lagi pikir apa? Sedang memikirkan suamiku, ternyata. Kamu cemberut di pernikahan, bukan marah, tapi cemburu. Siapa yang cemberut? Tidak, perasaan ini tidak biasa. Seperti Jing Kaiyan sebelum kehilangan ingatan. Bukan kamu, lihat itu apa? Lari cepat sekali, khawatir ya? Suamimu melihatku, si selingkuhan ini. Kamu sudah ingat lagi. Kenapa? Kamu tidak ingin aku ingat lagi? Ya sudah. Aku hanya orang yang bisa diperlakukan seenaknya oleh pengacara Jiang. Diatur semaunya saja. Bukan, kamu. Kamu sudah ingat. Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa menangis? Kamu marah padaku. Aku memang menipumu, tapi aku selalu juga khawatir padamu. Saat kamu dirawat, aku juga merawatmu dengan sungguh-sungguh. Tapi kamu masih marah padaku. Aku salah, aku salah. Tidak marah lagi ya. Kamu tertawa apa?
Kita bukan anak SMA, dekat secara sah. Lari apa sih? Kamu juga tahu kita sah. Lalu siapa yang dulu? Setiap hari menyembunyikanku. Kamu dulu juga dingin padaku. Hari pernikahan mabuk berat yang tidak tahu. Mengira kamu tidak dapat cinta sejati, sedih sendiri. Aku senang minum 1 gelas lagi. Kenapa? Kamu juga mencari mantan pacarmu. Apa katamu? Tidak ada. Ayo pergi. Pergi kemana? Kembali ke kantor. Jika tidak segera kembali, kantor benar-benar bangkrut, nanti. Aku hanya bisa cuci spray dengan muka dingin. Melayani pengacara Jiang. Bos Jing baik, Bos Jing baik. Bos Jing, istri. Bos Jing, para direktur sudah menunggu di lantai atas. Menunggu Anda. Bawa istri ke kantor untuk beristirahat. Baik, Bu. Silakan ikut saya. Halo, minum kopi dulu. Oh, kamu. Bos Jing baru saja datang kerja. Langsung buru-buru menyusul, ya? Dulu aku tidak memperhatikan sikap Ayan. Bahkan sekretarisnya seperti apa juga malas peduli. Sekarang, HMPH. Apa aku salah? Memanfaatkan Bos Jing sedang sakit. Menunda urusan perusahaan. Sekarang Bos Jing sudah sadar kembali. Kamu tunggu saja dipecat. Apa aku terlalu baik sampai kamu lupa identitasmu? Identitasku bagaimana? Aku adalah adik kelas Bos Jing. Asisten tangan kanan Bos Jing. Jauh lebih terhormat daripada kamu. Istri hanya nama karena pernikahan bisnis. Laju pula. Bos Jing paling benci dibohongi. Kamu tunggu saja bercerai. Jadi, sekarang kamu bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Berani langsung menantangku? Kamu belum tahu ya? Bos Jing sudah menyiapkan pengacara. Sedang menyusun surat perceraian. Kamu tertawa apa? Tertawa melihat kebodohanmu. Kamu yang bodoh? Jujur saja, setiap kali kamu mengirim hadiah, Bos Jing bahkan tidak melihatnya. Langsung disuruhku buang. Oh ya, kamu pernah mengirim kotak hadiah boneka, kan? Juga kusuruh buang. Bos Jing bahkan tidak melirik sekalipun. Kamu? Kalau Ayan tahu aku hamil, pasti senang, ya? Henggak Rejong, Bos Jing baru saja rapat. Sekarang sudah berangkat ke bandara. Kapan dia kembali? Ada perlu? Aku bisa sampaikan. Aku akan segera dinas luar. Tolong sampaikan ini padanya, suruh dia menghubungiku setelah melihatnya. Ingat untuk telepon aku balik. Barang jelek begini. Jadi, dari aku hamil sampai keguguran, setiap teleponku ke Ayan. Kamu selalu bilang dia sibuk, tidak sempat menerima. Semua ini gara-gara kamu. Kamu. Ya, tidak hanya itu. Setiap kali kamu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis sebelumnya, aku selalu memberi interaksi pada Bos Jing. Kamu pergi menemui mantan kekasihmu. Jadi, coba tebak, mengapa Bos Jing semakin dingin padamu? Kamu pikir aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Untuk menyusun perjanjian perceraian. Kamu, pengacara perceraian paling terkenal di Jiangcheng. Segera akan bercerai. Nanti reputasimu hancur. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Bos Jing, aku tidak melakukan apa-apa. Pengacara Jiang, dia memukulku. Tidak melakukan apa-apa? Istriku diculik, bukan kamu yang menyuruh? Menyebarkan bahwa istriku tidak adil dalam berperkara, bukan kamu yang melakukannya? Bukan, Bos Jing. Ini semua salah paham. Salah paham. Aku memang berniat mencari pengacara, tapi yang kucari adalah pengacara pidana. Aku akan memenjarakanmu, sampai kamu mati di penjara.
Jangan, Bos Jing. Aku setia padamu. Aku hanya takut pada si manis ini. Berani-beraninya menyentuh istriku. Asisten Lin, bawa dia pergi. Ya, Bos Jing, Ayan. Hanya aku yang mencintaimu, Ayan. Mereka semua orang jahat. Perempuan-perempuan ini semuanya jahat. Sueling. Sayang, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Aku kenapa? Kamu hamil? Sudah 1 bulan. Itu. Jangan terlalu excited dulu. Masa awal kehamilan, emosi tidak boleh terlalu naik turun. Ini semua salahku. Aku tidak segera menyadarinya. Membuatmu menderita sia-sia. Aku sangat bodoh. Aku selalu menganggap diri sangat pintar di dunia bisnis. Tapi tertipu oleh seorang sekretaris selama 4 tahun. Bahkan kamu hamil pun aku tidak tahu. Aku pantas. Kamu pantas dipukul. Bodoh dan pemarah. Sudah menikah 4 tahun. Tidak pernah menunjukkan wajah baik. Aku tidak seharusnya memaafkanmu begitu cepat. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan bawa anak-anak pergi jauh. Dia akan hidup dengan kesanmu. Harap. Sayang. ya. Lebih baik lagi, kita mainkan drama istri manja bos lari bawa kandungan. Biar dia kejar-kejaran cari istri sampai mati. Pengacara Jiang, aku akan memeriksamu lagi. Baik. Kamu ini spesialis otak, kok jadi spesialis kandungan? Kenapa beberapa waktu lalu kamu masih menyuruhku untuk memeriksa ketidakteraturan menstruasi Jiang pengacara? Sekarang kenapa marah-marah begitu? Kayaknya kamu yang menstruasinya nggak teratur deh. Maaf, kami salah kamar. Malu banget. Cepat suruh mereka masuk. Ayah ibu, masuklah. Bukannya kalian pergi kerja ke luar negeri? Kok pulang? Dasar anak nakal. Sueling hamil, hal sebesar ini. Masa kami nggak peduli? Peduli tapi nggak bawa oleh-oleh. Kami sudah siapkan semuanya. Ini adalah properti dari lebih dari 30 negara. Kamu mau liburan ski di luar negeri atau jadi petani di sana? Ya ampun, semuanya sudah disiapkan untukmu. Bu, ini terlalu mewah. Ah enggak kok, selama ini kamu ikut anak nakal ini. Sudah cukup menderita. Bukannya ada pepatah, Mencintaimu berarti memberimu seluruh dunia. wahahaha, iya. Ayan. Ah, hadiah dari orang tua jangan ditolak. Terimalah. Lagi pula, kalau keluarga kami bangkrut, aku harus minta ditampung sama kamu. Oh ya, aku juga ada hadiah. Untuk Sueling. Ini sahamku dan ibumu di grup Jing. Sekarang semuanya untuk Sueling. Sudah dinotariskan. Apa? Ayah, Oh, terima saja. Dengan begini, kamu akan jadi pemegang saham terbesar. Grup Jing, kalau Ayan nggak nurut, posisi direktur utamanya bisa dicabut. Kapan saja bisa adakan RUPS untuk menggantinya. Wah, kali ini. Aku benar-benar harus minta ditanggung pemegang saham besar Jiang. Dasar anak nakal. Masih bercanda. Ayo ikut ayah keluar. Ah, kita kan keluarga. Oh ya, ibu punya. Satu lagi hadiah, lihat ini. Pasti lebih kamu suka. ini punya Ayan. Ayah. 4 tahun lalu, suatu hari dia tiba-tiba pulang dan bilang, minta aku melamarmu. Aku waktu itu pikir, dia cuma iseng atau belum berpikir matang. Lalu kutanya alasannya. Dia malah kasih album foto ini. Sambil bilang sudah lama menyukaimu. Dan ingin menikahimu.
Sayang. Ada apa? Ahyan. Sudah sekian lama kita kenal. Pernahkah kau jujur padaku? Ya. Aku memang pernah bohong padamu. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Sudah sekian lama kita kenal. Tapi kau tak pernah benar-benar memerhatikanku. Lalu, Aku pernah investasi uang ke Lu Feng secara anonim. Agar dia mengembangkan bisnis di luar negeri, tidak pulang ke Indonesia. Aku tak ingin melihat kalian rujuk lagi. Saat kau patah hati. Aku dan teman-teman mengadakan pesta perayaan selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, aku membicarakan pernikahan denganmu. Jadi, gaun pengantin bukan dibuat dadakan, cincin kawin juga sudah dipesan setahun sebelumnya. Yang lain, tidak ada lagi. Masih ada. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku minta maaf karena selama 4 tahun ini, aku tak menjalankan kewajibanku. Sudah 10 tahun menikah, masih manis sekali ya mereka berdua. Mereka sangat romantis. Kita juga tak kalah. Tuan Jing Kaiyan. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan ke-10. Anda Dan Nyonya Jiang Shuling. Apakah Anda bersedia, seperti yang dijanjikan dalam pernikahan dulu? Mencintainya selamanya, seumur hidup? Melindunginya? Aku bersedia. Aku akan mencintainya 2 kali lipat, selamanya. Nyonya Jiang Shuling. Apakah Anda bersedia mulai sekarang? Terhadap Tuan Jing Kaiyan. Selalu setia dan mencintainya? aku bersedia. Bersama Ahyan, saling mendampingi sepanjang sisa hidup. Semoga kita semua selalu bahagia, dan setiap tahun lebih baik dari sebelumnya.